Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang akad istisna. Kita akan bahas tentang akad istisna. Mulai dari pengertiannya. Pengertian istisna itu merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan. Pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi tertentu atau kriteria tertentu. Kemudian ada kesepakatan antara pembeli dan penjual atau pembeli dan atau pemesan dan pembuat. Ya. Nah, atau istilahnya adalah pembuat itu adalah syani. Nah, syani ini nanti akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati atau yang telah dipesan oleh kedua belah kesepakatan dari kedua belah pihak. Gitu. Di mana bisa syani ini bisa membuat sendiri barang tersebut atau bisa juga membeli dari pihak lain. Ya. Kemudian selanjutnya karakteristik akad istisna, ya, di mana barang pesanan itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, ada proses pembuatan, ya, setelah akad disepakati. Kemudian yang kedua adalah barang harus sesuai dengan spesifikasi, ya, sebagai spesifikasi dari pemesan, bukan produk yang diproduksi massal. Kemudian yang ketiga adalah harus diketahui karakteristiknya secara umum, ya, tentang jenis, spesifikasi, teknis, dan kualitasnya dan kuantitasnya. Nah, perbandingan salam dan istisna, salam yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Dari segi kontraknya, ya, kontraknya itu kalau salam itu muslam bihi, kalau istisna itu masnu, ya. Aturannya bahwa barang yang ditangguhkan itu dengan spesifikasi. Kemudian harganya itu bisa kalau salam bisa dibayar saat kontrak, istisna adalah boleh di saat kontrak, boleh diangsur di kemudian hari. Ya. Aturannya yaitu cara penyelesaian pembayaran itu merupakan perbedaan antara salam dan istisna. Dari perbedaannya di pembayarannya. Yang ketiga dari sifat kontrak itu kalau salam adalah mengikat secara asli, mengikat, ya, istisna adalah mengikat secara ikutan, ya. Ya, salam itu mengikat oleh semua pihak, ya, dari awal akad. Sementara kalau istisna itu dianggap mengikat itu berdasarkan dari pandangan dari para ulama, ya, untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat, dan yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan syariat. Nah, untuk kontrak paralel yaitu sama-sama paralel, ya, bisa pemesan bisa membuat sendiri ataupun membeli dari pihak lain. Tadinya ada jenis akad istisna, ya. Pengertiannya tadi sudah dijelaskan bahwa istisna itu merupakan akad jual beli dan bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria atau persyaratan tertentu yang disepakati. Nah, kalau istisna paralel itu salah satu bentuk istisna, jadi antara penjual dan pemesan atau penjual dan pembeli itu memenuhi di mana untuk memenuhi kewajiban pemesannya itu penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain. Jadi melakukan akad dengan pihak lain, ya, sehingga nanti dapat memenuhi barang yang dipesan. Syaratnya itu akad istisna yang pertama itu tidak bergantung pada istisna kedua, jadi tidak saling mengikat atau akadnya itu terpisah seperti itu. Dan selain itu penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Ini contohnya itu adalah pekerjaan konstruksi. Ya. Contohnya dari akad istisna ini adalah pekerjaan konstruksi. Nah, ini, ya, jadi ini ada skema istisna di antara pembeli dan penjual. Kemudian ini adalah skema istisna paralel. Ya. Pembeli pemesan kepada penjual, kemudian penjual pemesan pada pihak ketiga, ya.
Kemudian setelah itu penjual menjual barang kepada konsumen atau pembeli. Kemudian selanjutnya dasar syariah. Dasar syariah kenapa diadakannya akad istisna itu karena yang pertama adalah masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali. Ya. Jadi sudah dari awal sudah ada akad istisna ya dari masyarakat ya. Kemudian sudah berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada keberatan sama sekali. Kemudian yang kedua, keberadaan istilah dasarkan atas kebutuhan masyarakatnya. Karena banyak orang itu memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang tersebut itu membuatkan barang sesuai dengan pesanannya mereka. Seperti itu. Ini yang karena faktor permintaan dari pasar. Seperti itu. Yang ketiga ada istisna sesuai dengan aturan hukum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama harus ada pelaku. Pelaku ini terdiri dari pemesan dan penjual. Di mana pelaku ini harus cakap hukum dan sudah balik. Seperti itu. Kemudian harus ada objek. Objeknya berupa barang yang akan diserahkan ya, atau barang pesanan ya. Dan bisa juga modal yang berbentuk harga, modalnya itu berbentuk harga. Dan yang ketiga adalah adanya ijab kabul dan serah terima. Ya. Jadi adalah ketentuan tentang pembayaran. Pembayaran itu alat bayar harus diketahui jumlah, bentuk, kemudian bisa berupa uang, barang, ya, atau manfaat. Ya. Kemudian harga yang ditetapkan dalam akad itu tidak boleh berubah, harus konsisten. Dari awal akad itu harus sudah ditentukan harganya berapa dan pertengahan sampai dengan akhir akad itu tidak boleh berubah harganya. Nah, tetapi apabila setelah akad itu yang ditandatangani pembeli itu mengubah spesifikasi dalam akad, maka jika terjadi penambahan biaya akibat perubahan harga tersebut itu menjadi tanggung jawab pembeli. Ya. Kemudian pembayaran itu dilakukan melalui sesuai dengan kesepakatan. Dan pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Jadi pembayaran itu misalkan pembeli punya utang dengan siapa. Nah, penjual membayar utangnya itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan akad dari akad istisna. Kemudian harus ketentuan tentang barang. Ketentuan tentang barang harus jelas spesifikasinya mengenai jenis, ukuran, dan kualitas. Ya, sehingga tidak ada menghindari adanya ketidakpastian dan perselisihan. Yang kedua adalah penyerahannya dilakukan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang itu harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Nah. Kemudian yang keempat adalah pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Harus diterima dulu, setelah terima akad selesai baru dijual kalau mau menjual barangnya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Lanjutnya, ketentuan tentang barang dalam kalau terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan atau pembeli itu memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Kemudian dalam hal pesanan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, itu hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual atau pemesan itu tidak dirugikan karena telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, saat-saat berakhirnya akad istisna, itu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah
dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, itu persetujuan antara kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Jadi sama-sama sepakat untuk menghentikan kontrak. Kemudian yang ketiga adalah pembatalan hukum kontrak. Nah, jika muncul sebab, maksudnya sebab untuk mencegah dilaksanakannya kontrak, ya, salah satu itu bersikukuh untuk mempertahankan kontraknya seperti itu atau penyelesaiannya, masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual atau pembuat, ya, yaitu tentang biaya perolehan dari akad itisna. Biaya tersebut meliputi biaya langsung, tidak langsung, dan biaya untuk itisna paralel. Yang pertama untuk biaya langsung, itu ada bahan baku tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Ya. Atau bisa juga tagihan dari produsen untuk istisna paralel, karena untuk paralel kan melalui pihak lain seperti itu. Yang kedua, biaya tidak langsung itu biaya overhead pabrik, termasuk biaya akad dan perakad, itu termasuk biaya overhead. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk khusus istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen, ya, atau pihak ketiga itu tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada, ya. Kalau tidak ada tidak usah dimasukkan seperti itu. Nah, jurnal untuk perolehan atau pengeluaran selama pembangunan. Misalkan contohnya itu kontraktor, ya. Kontraktor itu ada biaya perolehan atau pengeluaran terkait dengan produksi selama pembangunan atau tagihan yang diterima produksi diakui sebagai aset itisna dalam penyelesaian. Jurnalnya, aset itisna dalam penyelesaian debit kreditnya bisa persediaan, bisa kas, bisa utang. Ya, tergantung bentuknya apa. Kalau bentuknya persediaan, masuk persediaan. Kalau bentuknya kas, masuk kas. Kalau utang, ya masuk utang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, beban praakad. Jika ada beban praakad, itu diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada beban periode berjalan. Ya. Jurnalnya saat dikeluarkan biaya perakad dicatat biaya perakad ditangguhkan, debit kreditnya kas. Ini ya diperlakukan sebagai beban tangguhan. Kemudian jika akad disepakati dicatat beban kas, beban debit kreditnya biaya perakad ditangguhkan. Jika akad tidak disepakati, berarti masuk beban periode berjalan, berarti beban debit kreditnya biaya perakad ditangguhkan. Selanjutnya, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang dari pendapatan itis. Ya, saya lanjutkan ya, maaf tadi terputus. Nah, ini tadi sudah saya lanjutkan. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut adalah sebagai pengurang dari pendapatan akad istisna. Jadi pengakuan pendapatan itu dapat diakui dengan dua periode. Yang pertama adalah metode presentasi penyelesaian. Ya, itu adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan antar istisna. Jadi berdasarkan presentase penyelesaian pekerjaannya itu berapa persen seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode akad selesai. Jadi pengakuan pendapatannya itu ketika proses penyelesaian dari pekerjaan telah dilakukan. Berarti nanti kalau selesai baru dicatat.
Tapi kalau metode presentasi penyelesaian itu setiap tahap ya proses dari penyelesaian itu berdasarkan presentase itu dicatat. Selanjutnya, nah untuk mencatat metode presentasi penyelesaian, pengakuan pendapatan itu dilakukan sejumlah bagian dari nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan intisna. Ya. Jadi presentasi penyelesaian itu dikalikan dengan nilai akadnya. Kemudian pendapatan diakui berdasarkan presentasi akad yang telah diselesaikan biasanya menggunakan dasar presentasi pengeluaran biaya yang dilakukan dibandingkan dengan total biayanya. Nah, bisa dengan dasar presentasi pengeluaran biaya. Nah, jadi pengeluaran biaya dikalikan dengan presentase pengeluarannya, kemudian baru dikalikan nilai akadnya. Kemudian margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan. Ya. Jadi untuk persentase penyelesaian biaya yang dikeluarkan dibagi dengan total biaya untuk penyelesaian. Ya. Kemudian untuk pengakuan pendapatannya, persentase penyelesaian dikalikan dengan nilai akad dan pengakuan marginnya adalah persentase penyelesaian dikalikan dengan nilai margin. Nah, kemudian nilai margin, ya, nilai marginnya, cara menghitung nilai marginnya berarti nilai akad dikurangi dengan total biaya, ya, untuk pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya jika lebih dari 1 tahun. Untuk tahun berjalan berarti pendapatan yang diakui sampai dengan sekarang, ya, pendapatan diakui sampai dengan saat ini atau sekarang dikurangi dengan pendapatan yang telah diakui. Nah, bagian margin keuntungan intisna yang diakui selama periode pelaporan itu ditambahkan kepada aset intisna dalam penyelesaian jurnalnya. Aset intisna dalam penyelesaian itu merupakan margin keuntungan debit, beban istisna itu biaya yang telah dikeluarkan, kreditnya pendapatan istisna. Ini adalah pendapatan yang harus diakui pada periode berjalan. Kemudian untuk metode presentasi penyelesaian pada akhir periode harga pokok ITISNA itu diakui sebesar biaya ITISNA yang telah dikeluarkan selama periode tersebut. Ya. Kemudian untuk metode akad selesai itu tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah selesai. Sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan tersebut telah selesai. Nah, jika kemungkinan besar terjadi bahwa total biaya perolehan itu akan melebihi pendapatan, maka taksiran kerugian itu harus diakui. Nah, ini pada saat penagihan, metode presentasi penyelesaian dan akad selesai sama, jumlahnya piutang ITISNA sebesar nilai tunainya, debit kreditnya termin ITISNA. Nah, termin ITISNA itu nanti akan disajikan dalam akun pengurang dari akun aset ITISNA dalam penyelesaian pada saat penerimaan tagihan. Jurnalnya kas, debit sebesar uang yang diterima, kreditnya piutang usaha. Nah, kemudian selanjutnya jika akad ITISNA itu dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatannya bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, apabila ITISNA itu dilakukan tunai, itu akan diakui sesuai dengan presentasi penyelesaian. Ya, margin keuntungannya. Jadi jurnalnya aset ITISNA dalam penyelesaian sebesar margin keuntungan, debit beban ITISNA itu biaya yang dikeluarkan, debit kreditnya pendapatan ITISNA. Kemudian selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan itu dinilai secara proporsional sesuai dengan pembayaran. Ya, selisihnya. Nah, pada saat penentuan akad jurnalnya, piutang ITISNA itu merupakan selisih tunai dan nilai akad, debit kreditnya pendapatan ITISNA tangguh. Kemudian pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan dari selisih nilai, itu jurnalnya pendapatan ITISNA tangguh, ya secara proporsional, debit, kemudian kreditnya pendapatan ITISNA.
Kemudian jurnal kedua itu piutang istisna yang merupakan kas yang diterima, kreditnya kas. Nah, penyajian dalam laporan keuangan ya istilahnya ada piutang istisna ya. Ini ada yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang dilunasi oleh pembeli akhir. Kemudian ada termin istisna ya, ini sebesar jumlah tagihan termin ya. Kemudian pengungkapan untuk dari segi pengungkapan itu penjual mengungkapkan transaksi istisna dan laporan keuangan yang terdiri dari metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran dari pendapatan kontrak istisna ya. Tadi ada beberapa metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai seperti itu ya. Kemudian metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan ya. Kemudian ada rincian piutang istisna berdasarkan jumlah angka dan kualitas piutang dan pengungkapan yang diperlukan tentang PS Akun nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk pembeli yaitu pembeli mengakui adanya aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jurnalnya aset istisna dan penyelesaian debit, kreditnya utang kepada penjual ini dari segi pembeli. Kemudian aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh atau lebih dari 1 tahun itu diakui sebesar biaya perolehan tunai. Nah, selisihnya antara harga beli yang telah disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Ya, jurnalnya aset istisna dalam penyelesaian debit sebesar nilai tunainya, kemudian beban istisna tangguh debit sebesar selisih dari nilai tunai dan harga belinya, kreditnya utang kepada penjual. Nah, beban istisna tangguhan itu nanti diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jurnalnya beban istisna debit, kredit, beban istisna tangguh. Nah, kemudian jika ada barang pesanan terlambat diserahkan karena kesalahan penjual atau kelalaian penjual yang nantinya mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jadi nanti dikurangkan. Nah, jika kerugian itu lebih besar dari garansinya, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan itu nanti bisa dibentuk penyisian kerugian piutang. Jurnalnya, debit piutang jatuh tempo kepada penjual debit, kreditnya kerugian aset istisna. Nah, kemudian kasusnya jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali itu diakui sebagai piutang yang jatuh tempo kepada penjual. Ya. Kemudian jika diperlukan itu dibentuk penyisian kerugian piutang. Jurnalnya, piutang jatuh tempo kepada penjual debit kreditnya aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian jika ada kasus, jika pembeli menerima barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisihnya itu diakui sebagai kerugian periode berjalan. Ya, jurnalnya aset istisna dan penyelesaian sebesar nilai wajar, debit kerugian, kemudian kreditnya aset istisna dalam penyelesaian itu sebesar biaya perolehan. Nah, selisihnya masuk kerugian. Selanjutnya, untuk penyajiannya, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hutang istisna itu sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Kemudian aset istisna dan penyelesaian itu sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir itu jika istisna paralel atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Kemudian untuk pengungkapannya, untuk transaksi istisna dalam laporan keuangan, itu ada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu dan pengungkapan
sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baik. Sekian materi untuk hari ini, silakan dipelajari. Jangan lupa absen dengan nama NIM ya. Kalau tidak absen itu nanti tidak saya hitung masuk ya. Jadi diwajibkan setiap pertemuan itu harus absen. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.